Portofolio itu bisa di-submit juga di-attach juga di, lampiran, email application gitu. Terakhir, setelah udah teman-teman lakuin tadi poin-poin yang sebelumnya aku sharing, jangan lupa di-double check atau triple check juga boleh supaya make sure semua, email application itu udah sempurna gitu. Jadi selanjutnya setelah teman-teman double, triple check, boleh langsung di-send gitu. Oke, ini aku ada salah satu contoh gimana sih pembuatan email aplikasi yang baik gitu ya. Di sini, tadi header-nya mungkin kepotong, header emailnya pastiin juga email teman-teman profesional, terus ada resepien atau penerima emailnya itu satu company ya, jangan di-share ke studio-studio lain aplikasinya. Terus di sini ada subject email, application for editor position misalnya, atau misalnya animator position, di sini disampaikan. Terus ada nama teman-teman, yang di sini aku, tutup, alamat emailnya. Terus ada opening-nya, ada greetings-nya, "Dear hiring manager," atau "Dear studio show," atau apalah opening-nya gitu. Terus di body emailnya, bisa perkenalan nama teman-teman atau, langsung aja tujuannya apa, posisi yang dilamar apa gitu. Terus ini saya lampirin loh CV, showreel, atau portofolio teman-teman, disampaikan juga di body email-nya. Jadi recruiter tahu, oh ada attachment-nya gitu. Oh attachment-nya ada CV, ada portofolionya. Jadi recruiter juga tahu kalau misalnya, kok CV dia nulis di body email ada CV-nya tapi ternyata attachment-nya nggak ada gitu. Terus, di sini dia salah satu contohnya meng-attach link portofolio di sini. Terus ada closing statement-nya, thank you, terus dan, di sini biasanya ada trigger, terus nama teman-teman atau mungkin lebih memudahkan teman-teman kalau misalnya ada nama, ada nomor telepon, jadi recruiter kalau misalnya, oh udah oke nih, udah dilihat, portofolionya oke, CV-nya oke. Jadi buat next-nya recruiter tinggal open, open email application-nya, terus, oh udah ada nama kalian dan nomor telepon yang gampang dihubungin gitu, tanpa melihat lampiran-lampiran lagi, itu sih lebih cara cepatnya aja. Oke, Mbak Devi, boleh break dulu nggak? Aku mau sambil Boleh tanya ya gitu. Jadi boleh. Mbak Devi sama Mbak Ella nanti juga, cerita gitu ya, sharing, mungkin buat teman-teman yang mau nanya juga boleh. Nah mungkin ke yang tadi contoh, email ya Mbak ya. Nih, Nah ini, mungkin nih teman-teman banyak yang tanya gitu, "Kok pendek banget sih?" Gitu, sebenarnya kebutuhan untuk menentukan email kece nih, eee, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain atau tergantung industrinya itu seperti apa sih Mbak Devi kira-kira? Karena kan kalau misalnya kalau aku ngeliat kayak, "Kok pendek banget sih, emang bakal dilirik?" Gitu. Tapi ada juga mungkin versi, email komplitnya, yang lebih panjang, yang komplitnya. Nah itu, mhm. menurut Mbak Devi gimana nih advice-nya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kebingungan, gimana sih bikin, menentukan mau pilih yang mana, yang versi panjang kah atau versi yang pendek? Oke, kalau misalnya saran aku sih better, pendek aja, dibuat sesimpel mungkin, tapi jangan sampai miss out data diri teman-teman misalnya. Kan ada tuh yang versi panjang tuh kayak alamat, tempat tinggal, tanggal, itu biasanya lebih baik itu dilampirkan di CV sih, Mbak, karena kan kita pasti juga ngeliat di CV. Nah, ini ibaratnya kayak intronya teman-teman untuk, apply gitu. Jadi kayak, yang tadi aku bilang salamnya, itunya, apa, posisi apa yang di-apply. Jadi poin-poinnya aja, tapi disampaikan dengan jelas juga gitu dan simpel gitu. Jangan terlalu bertele-tele sih, soalnya nanti at the end, recruiter kalau misalnya oke pun pasti ngelihat di CV teman-teman, portofolio teman-teman, gitu sih, Mbak Ajeng.
Wah, oke. Pas banget tadi juga ada yang ngechat, saya sambil baca lagi. Iya Kak, betul. Apakah lebih efektif yang panjang atau yang pendek gitu? Tadi udah dijawab ya sama Mbak Devi ya. Nanti mungkin buat teman-teman yang mau sambil tanya juga boleh nanti kita coba jawab ya satu persatu. Gitu. Oke, Mbak silakan dilanjutin lagi. Nanti mungkin aku bakal gangguin lagi ya buat tanya-tanya Boleh lagi. dong, boleh boleh. Oke. Oke. Tadi aku udah nyampein gimana cara email application-nya, mungkin, sekarang Mbak Ella bisa sharing perihal gimana sih cara buat CV atau attachment CV portofolio. Silakan Mbak Ella. Oke. Buat teman-teman di sini yang lagi bikin CV, gimana sih CV yang bisa dilirik sama dunia animasi atau sama recruiter di dunia animasi? Mungkin kita bisa bahas di sini. Oke, next step. Pertama, yang penting di CV itu ya real identity ya. Identitas kamu kayak nama, alamat, nomor telepon, terus kayak apalagi email kamu itu harus benar-benar real punya kamu sendiri. Terus step kayak riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini dimulai dari yang baru, misalkan kalian kuliah di mana, SMA-nya apa, dan lebih bagus lagi misalkan kalian ada pendidikan non formal, misalkan kalian ikut les atau ikut apa kursus atau bisa dilampirin di CV itu. Jadi biar nambah nilai plus juga buat recruiter melihat CV kalian gitu. Terus next deh pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini biasanya kita kan recruiter ngelihat, oh pengalaman kerja kalian udah sampai mana nih? Udah berapa lama kalian terjun di dunia industri animasi? Oh banyak nih pengalamannya. Terus kita lihat nanti kita kan bisa pas kita mau interview kita juga udah baca dong. Kita bisa nanya-nanya ke kalian ini gimana sih kemarin pengalaman kerja apa aja yang kalian kerjain gitu-gitu. Terus buat pengalaman organisasi yang dulu di kuliahnya aktif organisasi kayak himpunan atau BEM atau UKM ya disebutnya, itu bisa jadi nilai plus juga buat si recruiter ini buat ngeliat CV kalian. Karena kan kalau di organisasi kan nggak cuma belajarnya materi doang kan, pasti kalian ada praktek bikin acara, ada bikin ini itu, teamwork juga di situ kan. Nah itu jadi nilai plus juga buat kita. Oke, Oke, yang Mbak Ella, terus mungkin aku ya, sambil biar biar nggak ya, ini, mumpung keingetan nih gitu, karena lagi ya, ya, ngebahas tentang pengalaman kerja atau pengalaman organisasi nih Mbak Ella. yes. Kan pasti banyak banget nih, saya juga percaya pasti teman-teman di sini juga yang rajin banget kan ikut organisasi, rajin Nah, banget ikut event, bikin event atau apalah itu. event, ya. Itu misalnya ada sekitar sekitar 30 event atau 30 acara yang dia ikutin. Gimana menentukan yang ini kayaknya bagus deh buat menunjang ketika nanti kita apply. Eventnya Cara ya Mbak Ajang. ya, cara sortirnya Ah, gimana Mbak? Cara sortirnya. oh, mungkin kita lebih lihat ya acara mana nih yang paling paling gede gitu atau nggak paling terkenal nih, Oh, paling oke. di antara misalkan media sosial kan suka banyak iklan-iklan juga kan. Nanti kita bisa Ya. lihat di situ, oh ini dia ikut acara ini nih yang kemarin ini. Mm. Oh kayaknya dia oke nih gitu. Mungkin acaranya yang kayak misalkan acara kalau misalkan di IT ada kemarin tuh MSI yang di Jogja gitu. Nah dia ikut acara ini kayak gitu sih. Lebih ke acaranya dilihat terus kan. Kalau banyak juga kalau dia acaranya yang kecil juga kan ya gitulah. Oke, oke, kebayang, kebayang. Mudah-mudahan kebayang juga ya buat Kebayang. teman-teman ya gitu. Oke, nah ini satu lagi di si pertanyaan aku Ya. soalnya penasaran banget nih. Di poin yang kedua, riwayat pendidikan dimulai dari tahun yang paling terbaru. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, apakah untuk riwayat pendidikan harus dari TK atau cukup dari SMA atau SMP aja? Kalau buat di CV cukup kuliah sama SMA aja sih paling. Kalau sampai Ah, TK itu mungkin buat yang fresh graduate yang mau baru ngelamar kerja gitu ya. Kalau misalkan ya. ada yang misalkan mau ngelamar lagi itu cukup aja udah universitas sama SMA-nya aja. Nah yang lebih bagus lagi kalau ada non formal pendidikannya. Oke, jadi di mix ya. Oke, Ya, sudah cukup gangguinnya, Bangga. Silahkan dilanjutin lagi, Mbak Ella. oke. Next step. Oke, terus di CV itu kan pasti ada kualifikasi diri atau skill yang menunjang. Kayak misalkan kita kan di dunia animasi nih, kita pakai misalkan kita pakai Maya, kita pakai Houdini gitu. Di situ bisa kalian pakai chart atau apa kan bisa skill kalian berapa gitu. Terus berbahasa Inggrisnya bagaimana. Dan kalau kita kan di perusahaan Korea ya mungkin kalian juga bisa bahasa Koreanya seberapa gitu kan.
Nanti kita bisa lihat dari CV kalian di situ. Oke, next step. Achievement atau awards. Nah, selama kalian kerja nih kemarin, misalkan kalian punya pengalaman kerja di mana kalian buat achievement apa nih di perusahaan kalian sebelumnya. Nah, itu mungkin di show atau nanti kalian mau ngelamar di tempat lain bisa dilihat, oh kemarin anak ini bisa bikin ini nih, bisa nge-goalsin ini, bikin project ini gitu. Itu juga bisa jadi nilai plus buat recruiter ngelihat CV kalian kayak gitu. Oke, next step. Singkat padat. Nah, di sini kalian bikin CV-nya juga jangan panjang-panjang, misalkan hello, my name is nah itu nggak usah, misalkan poin-poinnya aja kayak nama ini terus pendidikan. Nah, nanti kan ada portofolio. Nah, mungkin nanti kalian bisa dijabarin di situ. Jadi kalau CV itu cuma yang kayak singkat-singkatnya aja, education, experience sama apa tuh tadi? Skill gitu. Oke, next step. Nah, tambahkan warna. Oke. Kebanyakan dunia animasi itu kan CV-nya berbagai macam ya, ada yang berwarna, ada yang hitam putih juga. Nah, tapi recruiter tuh lebih senang kalau kita lihat CV yang berwarna, tapi warnanya juga yang eye-catching gitu ya, jangan yang terlalu, misalkan ada kuning, ada hitam, itu nanti kayak bendera apa. Mendingan kalian mending kalian warnanya soft-soft aja yang enak dibaca dan enak dilihat. Terus gunainnya font-fontnya tuh yang profesional lah, misalkan kayak Calbiri, Arial, Times New Roman gitu. Jangan pakai yang kayak tanda tangan gitu kan, susah dibaca. Yang diukir-ukir, Mbak. Yang ukir-ukir. Nah, ya itu kan kayak aduh ini Sanskerta mana gitu. Oke, next step. Oke. Nah, additional info nih, kayak misalkan di CV kalian cantumin, misalkan kalian punya LinkedIn, Instagram atau Twitter atau Facebook. Nah, itu mungkin yang hobinya ngupload karya, misalkan kayak mereka suka gambar nih, diupload di IG banyak dong. Kita bisa lihat-lihat di situ, oh anak ini kreatif banget nih, tiap abis gambar diupload, diaktif, terus pernah dia suka bikin konten YouTube nih, kita bisa lihat nih, oh YouTube-nya kreatif ya gini-gini gitu. Terus kalau Facebook mungkin aktif lebih ke yang sharing-sharing soal animasi kayak gitu. Gitu sih. Jadi juga buat verifikasi, oh itu kalian beneran berkreativitas gitu loh. Oke, next deh. Nah, ini contohnya CV yang warnanya soft ya. Jangan terlalu nyala juga kayak api. belum Dep. Nah, di sini ada about me itu kayak yang tadi real identities. Itu konteks mungkin bisa dikeatasin ya, terus skill, education, experience. Oke, ini CV-nya orang lain. Nah, kalau yang next step, kalau ini CV yang udah ngelamar di studio show. Ini sih yang kayak harusnya pertama sih itu dulu Mbak Ejeng yang Rama. Ini dia. Nih mungkin pertama dari identity itu di situ ada profile kan, nama, date, address, sama region. Nah, itu riwayat pendidikan. Kalau misalkan dia terbalik nih, harusnya dia politeknik dulu baru SMK-nya. Kalau misalkan belum ada universitas atau ya udah tulis aja SMK, SMP atau sampai SD gitu. Terus pengalaman kerja. Nah, ini dimulai dari yang paling baru. Lanjut, nah itu skill. Nah, di sini kan kita di animasi ada Autodesk Maya, ada Adobe Animate, ada Blender, ada Adobe Premiere. Mungkin kalian bisa cantumin pakai chart atau pakai yang yang bulat diagram ya. Diagram. Oke. Next. Kalau award yang tadi yang si Dennis. Nah, mungkin award ke sini kayak Dennis gini nih 2014 dia winner Tech Award. Nah, kalau belum ada ya nggak usah dicantumin, nggak apa-apa. Jadi sih gitu aja. Nah, tadi kan CV itu kan yang singkatnya. Mungkin kalian bisa jabarin lebih jelas di portofolio nih. Di dunia animasi ini portofolio itu ada 2 jenis, ada yang PDF, ada yang video. Oke, lanjut. Nah, buat portofolio yang video itu bagusnya kalian itu bikin 20 detik aja. Jangan terlalu lama juga, nanti takutnya recruiter bosan atau usernya ngeliatnya aduh kelamaan nih gitu. Yang penting kalian tuh masukin ke portofolionya itu karya kalian yang paling baru, yang paling update gitu. Oke. Next step.
Nah, kalau yang PDF ini biasanya dia hasil gambar atau hasil script gitu kan, buat yang bagian storyboard juga pakai PDF gitu. Kebayang kan gimana yang PDF sama yang portofolio yang video? Itu sih paling. Mbak, boleh Nah, balik kan lagi ke itu ya nggak? Punten, boleh balik lagi ke yang video nggak nih? video. Nah, ini nih, ini biasanya banyak banget teman-teman yang bakal nanya lebih detail nih. Tadi saya juga udah lihat di beberapa chat itu, Ya, mungkin teman-teman juga banyak yang tanya. Jadi ini kan sebenarnya portfolio atau showreel ini sebenarnya biasanya memang untuk posisi kayak animator yang membutuhkan animator. ataupun dari lighting render compositing juga tidak menutup kemungkinan sebetulnya dari tim misalnya mau apply untuk jadi tim konsep desain gitu. Nah, ini biasanya kan dikompal nih jadi satu. Dan ini biasanya memang yang paling lama itu durasinya sekitar 1 menit ya Mbak ya? Iya. Kenapa sih harus 1 menit sih Mbak? Boleh nggak 5 menit Mbak? Sebenarnya boleh aja. Tapi kan di sini kan kita mau ngelamar kerja dan kita mau ngasih tahu nih hasil kita yang paling update, yang paling bagus. Jadi kita lebih baik 20 menit sampai 20 detik sampai 1 menit aja biar si usernya juga bisa ngeliat, oh sesingkat ini dia bisa bikin kayak gini loh, bagus gitu. Terus kayak misalkan kalian ngelamarnya apa, misalkan kayak tadi tuh, misalkan kalian VFX, mau ngelamar VFX, kalian di situ ada syarat bisa Houdini gitu. Nah, kalian kasih portofolionya sesuai dengan itu. Jangan misalkan kalian ngelamar VFX, kalian makainya software lain kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya dalam waktu 1 menit itu sebenarnya 20 detik Sampai pertama itu adalah 20 detik pertama itu yang paling utama dilihat sama rekruter ya Mbak ya. Iya, sama user Jadi, sih. jadi mungkin biar kebayang juga ya sama teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin, kebayang nggak sih kalau misalnya kita lagi open recruitment yang masuk 20 sampai 30 email per hari gitu kan. Nah, jadi biasanya itu yang bakal recruiter tuh biasanya untuk yang bukan sharing, yang sortir untuk portfolio sama showreel ini itu kan dari HR dan supervisor dari divisi masing-masing ya Mbak ya? Iya. Nah, dari situ biasanya memang yang dilihat itu 20 second pertama. Makanya kita juga di sini mention 20 detik pertama itu adalah kunci biar showreel portfolio teman-teman itu dilihat gitu. Jadi mungkin suka ada yang kayak ngedrag, oh ya 10 detik pertama, oh oke, skip gitu. 10 detik pertama, oh oke nih, boleh nonton lagi gitu. Jadi makanya di sini kita mention juga pokoknya di 20 detik atau 15 detik pertama itu adalah taruh showreel teman-teman, taruh shot teman-teman yang paling keren. Update, yang paling keren, yang paling good lah. Iya, gitu. Biar terlirik sama recruiter dan juga supervisornya. Bener ya Mbak Ella ya? Betul. Oke, sip. Mudah-mudahan cukup clear ya teman-teman ya. Nanti kalau belum clear kita tanya lagi setelah ini. Oke, siap. Nah, kenapa sih kita harus buat portofolio? Nah, satu pernyataan keaslian nih, itu bisa menyatakan itu keaslian kerja kalian atau kreativitas kalian nih udah dibuat di portofolio itu. Nggak mungkin kan kalian ngelamar kerja pakai video atau portofolio orang lain kayak gitu. Nanti juga nggak, biar portofolio kalian juga nggak dipakai sama orang lain kayak gitu, pernyataan keaslian. Terus filosofi kerja. Nah, ini filosofi kerja. Jadi gimana dilihat kemarin kalian kerja di perusahaan sebelumnya, kalian ngerjain apa, kalian buat apa. Nah, di situ nanti kan bisa dijabarin kan kayak yang video yang paling update gimana, yang paling bagus apa gitu. Terus yang ketiga, tujuan profesional dalam berkarir. Nah, kalian nggak mungkin kan kerja di dunia animasi cuma kerja doang gitu. Nggak mungkin kan kalian, gue pengen dong bikin sesuatu nih, gue pengen bikin misalkan kayak show gitu, gue pengen bikin karakter avatar nih. Pasti kalian punya tujuan kan buat kerja di dunia animasi tuh, pengen apresiasi apa yang kalian bisa, apa skill kalian gitu. Terus kayak resume sama aja kayak CV sih, jadi menjabarkan lebih detail CV kalian yang kalian buat, kayak skillnya, experience-nya gitu. Terus keterampilan dimiliki, ya tadi lebih ke 20 menit pertama itu kalian harus masukin karya kalian paling update, paling bagus, jadi bisa dilirik sama recruiter dan supervisor atau user gitu. Jadi sebenarnya portofolio itu buat kita di dunia animasi ini, karena kan kalau misalkan di perusahaan lain mungkin dia ngelihatnya kayak cuma CV aja gitu kan. Kalau di dunia animasi kan nggak mungkin cuma CV doang dibaca, nggak ada hasil gitu. Jadi kita lebih lihat ke portofolio ini gitu teman-teman. Next, Deb.
Oke, ini last step-nya nih. Kalau kalian udah bikin email, kalian udah bikin CV, kalian udah bikin portofolio, udah di-send ke kita, terus kita udah sortir, dan kalian dirasa kita cocok, nah lanjut nih ke sesi interview. Interview bisa disampaikan sama Mbak Desi. Thank you, Mbak Ella. Oke, Oke. setelah filterisasi nih dari email application, biasanya recruiter step selanjutnya kan tadi interview session ya. Mm-mm. Nah, apa aja sih poin-poin yang teman-teman harus lakuin atau harus persiapin di interview session gitu? Yang pertama, ada preparation. Nah, preparation sendiri ini mungkin lebih ke diri teman-teman, mentalnya teman-teman, terus, kalau misalnya nanti di-invite interviewnya via, internet, Google Meet atau Zoom, pastiin juga nih koneksi internet teman-teman oke, stabil, terus, kameranya proper, maksud proper tuh jelas menangkap, gambar, terus, peletakan kameranya juga harus stabil ya, jangan jangan yang aku mau pakai Zoom via handphone, it's okay pakai handphone tapi, tolong ditempatin di yang, posisi stabil gitu, jangan Harusnya. jangan yang goyang-goyang gitu, itu persiapan. Terus cek sound-nya juga, apa mic-nya udah oke atau belum gitu. Terus itu dari preparation. Selanjutnya ada dress appropriately, ini juga salah satu persiapan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman, interview via via maupun via online ataupun datang ke company gitu, tolong tolong pengguna apa, pakaiannya dipersiapin dengan rapih, bersih, nyaman gitu, dan disesuaikan juga. Misalnya, eee, ke studio show entertainment gitu misalnya, pakaian nggak perlu yang harus, jas gitu-gitu, disesuaikan aja. Berarti studio animasi gimana sih culture-nya, oh mungkin, polo shirt, jeans, oke, yang penting teman-teman nyaman, rapih, bersih gitu aja sih. Nah, selanjutnya on time, ini sangat diperlukan banget karena emang recruiter juga ngelihat loh teman-teman, ada effort-nya untuk on time. Apalagi kalau misalnya teman-teman di-invite dengan Zoom atau Google Meet, teman-teman bisa, join 5 menit atau 10 menit sebelumnya untuk memastikan, yang tadi aku bilang, koneksi internetnya oke, terus habis itu kameranya proper, sound-nya juga clear, gitu. Jadi pas waktunya mulai, ya teman-teman udah ready, sama diri teman-teman, sama persiapan teman-teman, gitu. Selanjutnya, komunikatif. Ini lebih ke teman-teman, gimana caranya teman-teman menyampaikan maksud teman-teman, jawaban teman-teman, terus menceritakan experience teman-teman, komunikasi yang efektif aja. Jadi jangan terlalu panjang juga ngejawab pertanyaan recruiter, jangan terlalu singkat juga, di tengah-tengah aja teman-teman bisa menjelaskan apa yang jawaban yang mau teman-teman ceritain ke recruiter, tapi jangan terlalu detail kepanjangan, jadi nanti hilang poinnya, gitu. Terus selanjutnya, ada energy level. Di sini tuh energy level lebih ke gimana teman-teman ngatur energi, teman-teman. Energi itu kan ada positif, ada negatif ya. Kalau misalnya di, interview, teman-teman pasti memerlukan sangat amat harus ditonjolkan nih energi positifnya teman-teman. Jangan malah ditonjolkan nervous-nya teman-teman, takutnya teman-teman, paniknya teman-teman. Itu levelnya diturunin aja, tapi lebih ditonjolin positive vibes-nya aja. Lebih ke cheerful, happy, friendly, tapi juga jangan lebay ya. Jadi, diatur levelnya aja dan tunjukin kalau teman-teman comfort sama diri teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman comfort sama diri teman-teman, penyampaian komunikasinya juga pasti bakalan lancar tuh. Nanti rekruternya juga pasti merasa comfort untuk, dengerin teman-teman atau ngelanjutin sesi interviewnya gitu. Di sini selanjutnya fit to the job and company. Ini kalau misalnya teman-teman apply, pasti kan teman-teman cari tahu nih tentang perusahaannya, tentang job-nya tuh kayak gimana. Nah, terus teman-teman bisa nih pas interview session pasti juga ada pertanyaan seputar background-nya teman-teman. Nah, jelasin ke recruiter kalau teman-teman tuh cocok karena skill saya ini loh, background saya ini loh, dan ini sesuai sama apa yang bisa di-apply gitu, di pekerjaan yang kamu apply gitu.
Jadi selling yourself aja, tentang experience teman-teman, background-nya teman-teman gitu. Selanjutnya, ada engagement. Teman-teman udah ngelakuin semuanya, tapi kalau teman-teman nggak ngerasa comfort dan nggak ngelakuin engagement sama recruiter, percuma juga. Jadi kayak nggak ada komunikasi dua arah, ibaratnya kalau teman-teman jawab pertanyaan recruiter atau lagi komunikasi sama recruiter, tapi matanya teman-teman kemana-mana, itu kan berarti nggak ada engagement sama diri kalian, antara diri kalian sama, recruiter. Jadi tatap recruiter-nya, terus body language-nya teman-teman juga jangan yang kayak goyang-goyang atau mainin pulpen atau apa, jadi kan nggak fokus Duduk ya. santai. Duduk santai gitu. Jadi lebih bangun, ikatan komunikasi antara diri teman-teman sama rekruternya ya. Jadi tersampaikan tuh, komunikasinya pasti baik juga, terus habis itu positif vibes-nya juga tersampaikan, karena eye contact-nya ada, terus body language-nya oke, gitu. Gitu, itu engagement. Terus selanjutnya, setelah rekruter selesai nih biasanya tanya-tanya, pasti biasanya kurang lebihnya rekruter, menyempatkan teman-teman untuk bertanya balik ke kami gitu. Misalnya kayak kalau teman-teman udah searching job-nya atau profile company-nya, pasti teman-teman mungkin harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan job nantinya gimana, terus bakalan emang aplikasi apa sih yang biasa digunain misalnya sebagai animator tuh apa aja sih? Boleh gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang general aja sih teman-teman gitu. Terus oke, itu, kurang lebihnya poin-poin apa yang teman-teman perlu siapin selama interview session ya. Terus, selanjutnya, secret recipe from recruiter. Mbak Ella mau menyampaikan? Oke. Oke, dari yang kita bahas soal email, portofolio, dan CV, kita bisa tahu nih apa recruiter nyarinya kayak gimana sih. Nah, kita rangkum ya jadi 1, 2, 3, ada 4. Yang pertama, kirim email lamaran dengan template email yang lengkap. Seperti tadi yang Devi jelaskan, yang kayak to-nya jelas, apa body emailnya jelas, terus isinya juga jelas, lampiran dan apa salam Portofolio. penutupnya juga Ya. jelas ya. Terus 2, lampirkan CV yang tadi itu loh, CV yang udah dibahas, CV yang menarik, apa portofolio yang efisien, terus apa portofolio kalian yang video boleh, PDF boleh, itu semua tergantung apa posisi yang kalian lamar sih, nggak harus video semua, nggak harus PDF semua. Tadi ada yang nanya kan harus video atau apa harus video atau cuma PDF aja. Terus sertakan lampiran pendukung lainnya, misalkan kayak ijazah kalian atau apa sertifikat khusus kalau kalian pernah ikut kursus non formal gitu. Terus yang keempat pada saat yang tadi ya kayak yang terakhir tadi Devi udah jelasin, pada saat interview berbicara dengan jelas bangun ikatan komunikasi dengan recruiter. Ya jadi lebih ke eye contact, terus bicaranya jangan gagap atau tergesa-gesa juga sih, jangan sampai kayak buru-buru gitu jelasinnya. Terus bangun ikatannya juga kalian jangan apa mandangnya jangan ke sana sini gitu kan. Jadi kayak tetap aja recruiter, karena kalau kita ngomong natap mata lawan bicara kita tuh kita kayak seakan tuh kita yakin sama apa yang kita omongin, dan itu juga nunjukin kesopanan kalian sih, kehargain orang yang ada yang jadi lawan bicara kalian kayak gitu. Jadi sih paling itu aja dari tim HR. Iya. Kita balik aja lagi ke Mbak Ajeng, boleh. Oke, thank you banget buat Mbak Devi sama Mbak Ella. Belum.